Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemesanan kendaraan online bekerja menggunakan pendekatan Wittgenstein Automata atau VCA. Kita akan melihat bagaimana penggunaan bisa memilih tujuan kendaraan dan melakukan pembayaran, serta apa yang terjadi jika mereka tidak naik kendaraan setelah konfirmasi pemesanan. Mari kita mulai. Di sini saya sudah menggambarkan diagramnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis transisi. Ketika pengguna memilih tujuan, memilih kendaraan, dan konfirmasi pemesanan. Sistem ini memiliki 5 state utama, yaitu Q0. Itu awal sistem atau belum memilih tujuan. Q3 itu setelah memilih tujuan. Q2 setelah memilih kendaraan. Q4 setelah pemesanan konfirmasi. Q1 itu sistem pembayaran selesai. Sini saya akan memilih tujuan. Satu itu memilih tujuan input A. Dari Q0 sampai Q3 pengguna memilih tujuan pertama. Dari Q2 ke Q4 itu jika pengguna sudah memilih kendaraan atau memilih tujuan lagi. Dari Q1 ke Q3 itu atau ke Q4 jika pengguna sebelumnya setelah membayar dan ingin memilih tujuan lagi. Memilih dari Q4 sampai Q3 itu pengguna kembali memilih tujuan. Dari Q3 ke Q3 itu pilih tujuan. Pengguna bisa membeli kendaraan atau tetap di start yang sama. Dari Q1 ke Q2 itu jika pengguna sebelumnya telah membayar dan memilih kendaraan lagi. 3 itu konfirmasi pemesanan atau input C. Dari Q0 ke Q4, pengguna mengkonfirmasi pesanan langsung dari awal. Dari Q2 sampai ke Q3, jika pengguna sudah membeli kendaraan dan mengkonfirmasi. Dari Q4 ke Q4 itu konfirmasi ulang setelah memilih tujuan atau kendaraan. 4 itu naik kendaraan. Dari Q3 ke Q3 itu jika pengguna tetap memilih kendaraan, tidak ada perubahan state. Dari Q2 ke Q2 itu pengguna naik kendaraan setelah memilihnya. Dari Q1 ke Q2 itu pengguna bisa kembali memilih kendaraan setelah membayar. Yang kelima, pembayaran atau input E. Dari Q0 ke Q1 itu pengguna langsung membayar tanpa memilih tujuan atau kendaraan. Dari Q3 ke Q0 itu setelah memilih tujuan dan membayar kembali ke awal. Dari Q4 ke Q0 itu setelah konfirmasi pemesanan membayar kembali ke awal. Apa terjadi pengguna tidak naik kendaraan setelah memesan konfirmasi? Jika pengguna tidak memberikan input D atau naik kendaraan setelah konfirmasi pemesanan C, maka akan tetap berada di Q atau menunggu pengguna naik kendaraan. Sistem tidak akan berpindah ke style lain sampai pengguna memberikan input lebih lanjut. Jika ada batas waktu tertentu, sistem mungkin akan membatalkan pemesanan dan kembali ke Q0. Tidak ada transisi otomatis yang membawa pengguna ke pembayaran jika mereka belum naik kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan string nih. Saya akan menjelaskan input stringnya. Jika dia 0 ke Q3 itu memilih tujuan, Q3 ke Q3 itu pilih tujuan lagi, tetap di Q3. Sama juga Q3 ke Q3 milih kendaraan, tetap di Q3. Q3 ke Q2 pilih kendaraan lagi, pindah ke Q2.
Q2, Q2 ke Q4, pilih tujuan setelah kendaraan. Q4 ke Q3, pilih tujuan lagi kembali ke tujuan. Ke Q3. Nah, hasilnya itu tidak ada pembayaran yang dilakukan sehingga input ini ditolak oleh mesin. Nah, simulasi untuk yang baba-baba itu Q0 itu tidak ada transisi untuk B. Karena dari 0 tidak ada transisi dengan input B, maka input langsung ditolak oleh mesin. Kesimpulannya, sistem bekerja dengan urutan yang ketat atau pemilihan tujuan kendaraan, konfirmasi naik kendaraan, dan pembayaran. Jika pengguna tidak naik kendaraan setelah konfirmasi pemesanan, sistem tetap menunggu di Q4. Jika string A, ba, dan baba keduanya ditolak karena tidak mencapai akhir yang valid atau Q setelah pembayaran. Sekian video saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.